di Indonesia. Kami masih harus terus berjuang untuk menuntut hak-hak kita sebagai perempuan. Bagi perempuan yang berumah tangga, saatnya juga harus mulai keluar rumah, harus mulai mengambil sikap, karena situasi di negara kita kembali tidak baik-baik saja. Betul? Saya ibunya Wawan, mahasiswa Atmajaya Jakarta, jurusan ekonomi akuntansi. Kuliahnya hanya sampai semester kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98 pada saat mahasiswa bersama rakyat berdemonstrasi menolak sidang istimewa MPR RI, karena sidang istimewa MPR RI itu akan dipergunakan untuk konsolidasi kroni-kroni Soeharto. Siapa Soeharto? Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia yang diturunkan dari jabatan presiden oleh gerakan rakyat. Wawan ditembak dengan peluru tajam sandar militer di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat di halaman kampus Atmajaya. Selama 26 tahun saya berjuang. Saya ingin mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yang oleh Wawan pada saat itu mengatakan bahwa teman-temannya sudah banyak yang tidak tahan lapar, tidak tahan haus, sementara perjuangan belum selesai. Saya ingin mewujudkan agenda reformasi, yaitu tegakkan supremasi hukum. Barometernya adalah apabila peristiwa penembakan mahasiswa dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku. Sekian tahun saya berjuang, kami berjuang, tuntutan itu sangat sulit. Tadi disebutkan bahwa saya ikut aksi Kamisan. Kemarin adalah aksi Kamisan yang ke-808 kali. Agenda 6 agenda reformasi masih layak, masih harus terus dikawal pelaksanaannya. 6 agenda reformasi itu apa? Agenda yang pertama adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. Pengadilan itu tidak berjalan. Pernah Pak Harto diadili di pengadilan, tetapi kemudian dinyatakan sakit permanen. Agenda yang kedua, berantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap saat kita disuguhi berita korupsi merajalela, korupsi sulit diberantas. Buah reformasi adalah KPK dan juga MK, Mahkamah Konstitusi, tetapi ternyata dimanipulasi untuk tetap menumbuh suburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana dengan kolusi dan nepotisme? Kita tahu semua bagaimana Presiden Pak Jokowi yang pernah pada tahun 2014 saya kampanye, ayo pilih Jokowi. Karena apa? Karena di dalam visi, misi, dan program aksinya atau yang dikenal dengan nawacita itu betul-betul memberikan harapan yang sangat besar sekali. Ingatan kita mestinya tidak lupa, tetapi ketika di sini banyak anak-anak muda mungkin pada tahun 2014 tidak mengikuti bagaimana Pak Jokowi berkampanye. Beliau merelakan diri datang ke sawah-sawah,
menemui para petani. Janji-janjinya ternyata tidak ditepati. Ternyata sekarang kita bisa melihat faktanya. Harga beras melambung tinggi. Nah, Presiden Jokowi menggunakan kolusi dan nepotisme untuk membangun politik dinasti dengan merekayasa putra sulungnya si Gibran yang belum cukup usia untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden, tetapi kenyataannya akhirnya bisa mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Dan yang lebih memprihatinkan adalah ketika dipasangkan dengan seorang pelanggar HAM berat, seorang dalang pelanggar HAM berat. Kita harus ingat tanggal 11 Januari tahun 2023 Presiden Jokowi mengakui terhadap 12 perkara pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 98 yang oleh Komnas HAM diselidiki dalam berkas penyelidikan Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, kemudian kerusuhan 13-15 Mei 98. Peristiwa itu juga terjadi perkosaan terhadap etnis Tionghoa, baik di Jakarta juga di Solo, dan berkas satunya adalah berkas penghilangan paksa. Mestinya kalian semua juga sudah melihat, sudah membaca, sudah mendengar beredarnya video tentang pemecatan Prabowo dari Kopassus karena membentuk tim mawar untuk melakukan penculikan aktivis pro demokrasi. Juga beredar surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang isinya bahwa si Prabowo ini adalah orang yang bersalah sehingga dipecat dari Kopassus. Kemudian tetapi kenyataannya Presiden Jokowi kembali lagi dengan memberikan pangkat kehormatan kepada seorang penjahat HAM. Apa artinya pengakuan apabila Presiden Jokowi menggunakan pengakuan terhadap tragedi penghilangan paksa dan tragedi pelanggaran HAM berat yang lain, tetapi ternyata dipergunakan untuk kepentingan keluarganya. Kemudian agenda reformasi yang ketiga yaitu tegakkan supremasi hukum, hukum dimanipulasi, diantaranya untuk menggolkan keluarga presiden untuk bisa ikut mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Masalah pelanggaran HAM berat bukannya diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku, tetapi kenyataannya diselesaikan melalui penyelesaian di luar hukum dengan menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.